Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rayyan Fadilah, NPM 4118 2191 230011. Mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Dosen pengampu Prof. Dr. Dindin Abidin MSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autisme. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum untuk individu yang mengalami gangguan atau hambatan pada indera penglihatan. Kondisi ini mencakup dua kategori utama. Yang pertama ada buta total yang tidak dapat melihat sama sekali, dan low vision atau sisa penglihatan. Tunanetra atau gangguan penglihatan berat hingga buta total umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama. Yang pertama kondisi bawaan sejak lahir, yang kedua masalah saat lahir, yang ketiga faktor lingkungan atau penyakit setelah lahir. Bagaimana sih cara mengajar anak tunanetra? Cara mengajar anak tunanetra memerlukan pendekatan multisensor yang mengandalkan indera peraba, pendengaran, dan latihan motorik. Tiga hal utama yang harus diperhatikan adalah penggunaan media peraba seperti huruf braille, penjelasan lisan yang jelas, serta pelatihan kemandirian. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah kondisi medis yang merujuk pada seseorang yang mengalami gangguan fungsi pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Istilah ini berasal dari gabungan kata tuna yang berarti kurang atau rusak, dan rungu yang berarti pendengaran. Penyebab tunarungu dibagi menjadi faktor bawaan sejak lahir dan faktor yang didapat setelah lahir, yang umumnya dipicu oleh gangguan genetik, infeksi, atau cedera fisik. Metode pembelajaran anak tunarungu berfokus pada pendekatan visual dan komunikasi total untuk menggantikan fungsi pendengaran. Metode utamanya meliputi metode oral atau latihan bicara atau terapi bicara, membaca ujaran atau gerak bibir, dan metode manual atau bahasa isyarat seperti Sibi atau Bisindo. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan total dalam berbicara secara verbal. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada organ bicara seperti lidah dan pita suara, masalah saraf atau fungsi otak, hingga keterbatasan pendengaran. Tunawicara, kesulitan berbicara, disebabkan oleh berbagai faktor bawaan atau kongenital maupun didapat setelah lahir. Penyebab umumnya meliputi gangguan pendengaran, tunarungu, yang menghambat proses belajar bahasa, kerusakan saraf pusat atau otak, misal akibat stroke atau cedera kepala, dan kelainan organ bicara seperti bibir sumbing atau kelainan pita suara. Cara mengajar anak tunawicara adalah menggunakan metode visual, bahasa isyarat, serta terapi bicara secara konsisten. Yang keempat, ada tunagrahita. Tunagrahita atau disabilitas intelektual adalah kondisi ketika seseorang memiliki kemampuan intelektual, kognitif, dan perilaku adaptif di bawah rata-rata. Tunagrahita atau disabilitas intelektual terjadi ketika seseorang memiliki fungsi intelektual dan kemampuan adaptasi di bawah rata-rata. Penyebab utamanya meliputi faktor genetik seperti Down syndrome, masalah kehamilan atau infeksi rubella, malnutrisi, alkohol, komplikasi persalinan, atau kekurangan oksigen, serta penyakit atau cedera otak di masa kanak-kanak. Cara mengajar anak tunagrahita membutuhkan pendekatan khusus yang berfokus pada metode visual, pengulangan materi, serta pembelajaran mandiri. Strategi utama yang dapat diterapkan meliputi penggunaan media gambar, penyusunan jadwal yang konsisten, serta pemberian tugas secara bertahap. Yang kelima, ada tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami disabilitas atau kelainan fisik pada sistem otot, tulang, dan persendian sehingga mengganggu fungsi gerak tubuh. Penyebabnya dikategorikan menjadi 3 fase: sebelum lahir atau prenatal seperti kelainan genetik dan infeksi rubella, saat lahir atau perinatal seperti kekurangan oksigen, dan setelah lahir postnatal akibat kecelakaan atau infeksi. Cara mengajar anak tunadaksa yang mengalami gangguan otot, tulang, dan sendi memerlukan pendekatan khusus, pemahaman kondisi fisik anak, penyesuaian media pembelajaran, serta lingkungan yang mudah diakses. Yang keenam, ada tunalaras. Tunalaras adalah individu atau anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengembalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab terjadinya tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku berawal dari 3 faktor utama, yaitu faktor biologis, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Kondisi ini membuat seseorang sulit mengendalikan emosi serta menyesuaikan diri dengan norma. Cara mengajar anak tunalaras
atau anak dengan hambatan emosi dan perilaku memerlukan pendekatan yang penuh kesabaran, struktur yang jelas, serta modifikasi perilaku. Yang ketujuh, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi secara seseorang berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Penyebab pasti autisme belum diketahui, namun para ahli meyakini kondisi ini terjadi akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan otak. Autisme bukan disebabkan oleh pola asuh yang salah, vaksinasi, maupun makanan tertentu. Cara mengajar anak autisme memerlukan kesabaran tinggi, penggunaan media visual konkret, dan instruksi kalimat pendek.